Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Link live streaming Timnas Indonesia U19 vs Timor Leste bisa kalian saksikan di sini. Kabar gembira kembali datang untuk para pecinta sepak bola tanah air. Setelah berhasil mengawali perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan yang sangat meyakinkan atas Myanmar, kini Timnas Indonesia U19 bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Garuda Muda akan berhadapan dengan Timor Leste U19 dalam laga kedua fase grup yang diprediksi berlangsung menarik dan penuh tensi. Bagi kalian yang ingin menyaksikan pertandingan ini, link live streaming dan siaran langsung resminya bisa kalian simak melalui SCTV, Indosiar, maupun platform video. Pertandingan ini tentu menjadi momen yang sayang untuk dilewatkan, karena kemenangan akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk melangkah ke fase berikutnya. Keberhasilan mengalahkan Myanmar pada pertandingan pertama menjadi modal yang sangat berharga bagi skuad muda Indonesia. Hasil positif tersebut tidak hanya menambah 3 poin penting di klasemen sementara, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri para pemain. Permainan agresif, disiplin, serta semangat juang yang diperlihatkan Garuda Muda membuat para supporter optimis tim ini mampu melangkah jauh dalam turnamen. Namun demikian, pertandingan melawan Timor Leste tidak boleh dianggap mudah. Dalam sepak bola usia muda, kejutan bisa terjadi kapan saja dan siapa saja berpeluang memberikan perlawanan sengit. Timor Leste datang ke pertandingan ini dengan tekad besar untuk membuktikan kualitas mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Timor Leste di level kelompok umur menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Mereka memiliki sejumlah pemain muda yang cepat dan berani bermain terbuka. Hal inilah yang membuat pertandingan nanti diperkirakan berjalan menarik. Indonesia memang lebih diunggulkan di atas kertas, namun Garuda Muda tetap harus tampil fokus sejak menit pertama agar tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan permainan. Atmosfer pertandingan juga dipastikan akan semakin meriah karena laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Stadion kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut kembali menjadi saksi perjuangan para pemain muda Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa. Dukungan langsung dari ribuan supporter yang hadir di stadion tentu akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Sorakan dan semangat yang diberikan para pendukung diharapkan mampu memotivasi Garuda Muda untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan kedua secara beruntun. Bagi para penggemar yang tidak dapat hadir langsung ke stadion, jangan khawatir. Pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste U19 tetap bisa disaksikan melalui siaran langsung televisi nasional. SCTV dan Indosiar akan menayangkan pertandingan ini secara langsung, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat memberikan dukungan dari rumah masing-masing. Selain itu, pertandingan juga tersedia melalui layanan live streaming resmi di video. Dengan adanya berbagai pilihan tayangan tersebut, para supporter tidak akan ketinggalan setiap momen penting dari perjuangan Garuda Muda. Laga antara Indonesia dan Timor Leste dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026, pukul 20 WIB. Waktu pertandingan yang berada pada malam hari, diperkirakan akan membuat antusiasme penonton semakin tinggi. Banyak pendukung yang sudah tidak sabar melihat bagaimana strategi yang akan diterapkan pelatih untuk menghadapi Timor Leste. Apakah Indonesia akan kembali tampil menyerang sejak awal pertandingan, atau justru bermain lebih sabar untuk mengontrol jalannya laga? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab saat peluit kick-off dibunyikan. Selain memburu kemenangan, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Penampilan impresif di turnamen seperti Piala AFF U19 bisa menjadi langkah awal menuju level yang lebih tinggi, termasuk kesempatan memperkuat Timnas Indonesia senior di masa depan. Karena itu, setiap pemain tentu ingin memberikan performa terbaik dan membantu tim meraih hasil maksimal. Menarik untuk dinantikan apakah Garuda Muda mampu kembali meraih 3 poin dan melanjutkan tren positif mereka di turnamen ini. Dukungan seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat dibutuhkan agar para pemain semakin termotivasi saat bertanding. Jangan lupa saksikan pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste U19 melalui siaran langsung SCTV, Indosiar, maupun live streaming di video pada Kamis malam nanti. Menurut kalian, berapa skor akhir yang akan tercipta dalam pertandingan Indonesia melawan Timor Leste?
Apakah Garuda Muda mampu meraih kemenangan besar, atau justru Timor Leste akan memberikan kejutan? Tuliskan prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Kata media Vietnam usai timnas Indonesia bantai Myanmar. Kemenangan meyakinkan timnas Indonesia U19 atas Myanmar pada laga perdana Grup A Piala AFF U19 2026 ternyata tidak hanya mendapat sorotan dari publik sepak bola Indonesia. Media-media Vietnam juga ikut memberikan perhatian besar terhadap penampilan Garuda Muda yang sukses meraih kemenangan telak dengan skor 3 gol tanpa balas. Hasil tersebut langsung membuat persaingan di Grup A semakin menarik, terutama karena Vietnam juga berhasil mengamankan kemenangan pada pertandingan pertama mereka. Menariknya, sejumlah media Vietnam menilai Indonesia kini menjadi salah satu pesaing terkuat dalam perebutan tiket menuju babak semifinal. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, timnas Indonesia U19 tampil cukup dominan saat menghadapi Myanmar. Gol pembuka dicetak oleh Arkan Kaka menjelang berakhirnya babak pertama. Setelah itu, Dimas Adi tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua. Kemenangan 3 gol tanpa balas tersebut memberikan modal yang sangat penting bagi Garuda Muda dalam mengawali perjalanan mereka di turnamen kali ini. Selain mendapatkan 3 poin, Indonesia juga memperoleh keuntungan besar dalam selisih gol yang bisa menjadi faktor penentu di akhir fase grup. Media Vietnam, The Tao 247, secara khusus menyoroti kemenangan Indonesia atas Myanmar. Mereka menilai hasil tersebut bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan sebuah langkah awal yang sangat kuat dalam perburuan tiket menuju semifinal. Menurut laporan media tersebut, Indonesia berhasil menunjukkan kualitas yang membuat para pesaing harus lebih waspada. The Tao 247 bahkan menekankan bahwa kemenangan telak ini memberikan keuntungan signifikan dari sisi produktivitas gol, sesuatu yang sangat penting mengingat format kompetisi yang membuat setiap gol memiliki nilai besar dalam menentukan posisi klasemen. Lebih lanjut, media Vietnam tersebut melihat bahwa Indonesia dan Vietnam saat ini berada dalam jalur persaingan yang sangat ketat. Kedua tim sama-sama berhasil mengoleksi 3 poin dari pertandingan pertama. Kondisi itu membuat peluang keduanya untuk lolos ke babak berikutnya masih sangat terbuka. Bahkan mereka memprediksi persaingan menuju posisi puncak klasemen Grup A akan berlangsung hingga pertandingan terakhir. Dengan kata lain, Indonesia dan Vietnam dianggap sebagai 2 kandidat utama yang akan saling berebut status juara grup. Tak hanya The Tao 247, media Vietnam lainnya yaitu Soha juga memberikan ulasan menarik mengenai kemenangan Garuda Muda. Menurut Soha, kemenangan besar yang diraih Indonesia menunjukkan bahwa salah satu tim favorit turnamen telah memulai kompetisi dengan cara yang sempurna. Mereka menilai Indonesia memiliki banyak faktor pendukung yang membuat tim ini layak diperhitungkan sebagai calon juara. Salah satunya adalah keuntungan bermain di kandang sendiri, yang tentu akan memberikan dukungan luar biasa dari para supporter. Selain faktor tuan rumah, Soha juga menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengakui bahwa Indonesia telah mendapatkan investasi yang besar dalam pembinaan pemain muda. Hasil dari pembinaan tersebut mulai terlihat melalui kualitas permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia U19 saat menghadapi Myanmar. Media tersebut bahkan menyebut bahwa skuad Garuda Muda memiliki kombinasi permainan cepat, pressing agresif, serta kondisi fisik yang mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di kawasan Asia Tenggara. Yang paling menarik, Soha secara terang-terangan menyebut Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala AFF U19 2026. Penilaian tersebut tentu menjadi pujian tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Selama ini banyak pihak yang menilai perkembangan pemain muda Indonesia mengalami kemajuan pesat, dan kini pengakuan tersebut juga datang dari negara pesaing seperti Vietnam. Tidak heran jika kemenangan atas Myanmar dianggap sebagai sebuah pesan tegas kepada seluruh kontestan bahwa Garuda Muda datang ke turnamen ini bukan hanya untuk meramaikan persaingan, tetapi juga untuk memburu gelar juara. Sorotan dari media Vietnam ini juga semakin memperbesar antusiasme menjelang kemungkinan pertemuan Indonesia dan Vietnam pada laga terakhir fase grup. Banyak pihak meyakini pertandingan tersebut bisa menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai juara grup A. Jika kedua tim mampu
mampu mempertahankan tren kemenangan mereka pada pertandingan berikutnya, maka duel Indonesia melawan Vietnam dipastikan akan menjadi salah satu laga paling menarik dan paling ditunggu dalam turnamen ini. Kini pertanyaannya adalah, apakah timnas Indonesia U19 benar-benar mampu memenuhi ekspektasi besar yang mulai diberikan oleh media Vietnam dan para pengamat sepak bola Asia Tenggara? Ataukah masih ada tantangan berat yang harus dihadapi Garuda Muda sebelum mengamankan tiket ke semifinal? Yang jelas, kemenangan atas Myanmar telah menjadi awal yang sangat menjanjikan dan membuat lawan-lawan mulai memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Bagaimana pendapat kalian mengenai komentar media Vietnam terhadap kemenangan timnas Indonesia U19 atas Myanmar? Apakah kalian setuju bahwa Garuda Muda saat ini menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala AFF U19 2026? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan timnas Indonesia di turnamen ini. 3 pemain timnas Indonesia yang bisa jadi tulang punggung. Laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Oman semakin dekat, dan antusiasme para pecinta sepak bola tanah air pun terus meningkat. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2026 nanti menjadi ujian penting bagi skuad asuhan John Hartman. Menghadapi lawan yang memiliki pengalaman dan kualitas cukup baik di level Asia, timnas Indonesia tentu membutuhkan penampilan terbaik dari seluruh pemainnya. Namun di antara banyak nama yang dipanggil ke skuad Garuda, ada 3 pemain yang diprediksi bisa menjadi tulang punggung sekaligus pembeda saat menghadapi Oman. Nama pertama yang paling banyak mendapat sorotan adalah Ole Romeni. Pemain yang saat ini membela Oxford United tersebut perlahan mulai menunjukkan betapa pentingnya perannya di bawah arahan John Hartman. Setelah sempat mengalami cedera dan harus menepi dalam beberapa kesempatan, Ole berhasil kembali ke lapangan dengan performa yang langsung mencuri perhatian. Pada ajang FIFA Series beberapa bulan lalu, pemain 25 tahun tersebut tampil luar biasa saat menghadapi St. Kitts and Nevis. Menariknya, John Hartman memberikan peran yang sedikit berbeda kepada Ole Romeni. Jika sebelumnya ia lebih dikenal sebagai penyerang murni, kini Ole lebih sering bergerak sebagai kreator serangan. Perubahan peran tersebut ternyata berjalan sangat efektif. Kemampuannya membaca permainan, mengirim umpan matang dan membuka ruang bagi rekan-rekannya membuat lini depan timnas Indonesia menjadi lebih hidup. 2 assist yang ia catatkan pada laga sebelumnya menjadi bukti nyata bahwa Ole mampu menjadi otak serangan Garuda. Menghadapi Oman nanti, kreativitas dan visi bermain Ole bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan lawan. Selain Ole Romeni, nama kedua yang diprediksi akan menjadi pemain kunci adalah Marcelino Ferdinand. Kehadiran Marcelino dalam daftar pemain timnas Indonesia sempat mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya ia cukup lama menjalani pemulihan cedera. Namun setelah melihat langsung perkembangan kondisinya, John Hartman tampaknya sangat yakin dengan kualitas yang dimiliki gelandang muda tersebut. Bahkan pelatih asal Inggris itu secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Marcelino. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kualitas Marcelino tentu sudah tidak perlu diragukan lagi. Sejak usia muda, ia selalu menjadi salah satu pemain andalan di berbagai kelompok umur hingga akhirnya menembus tim senior. Kemampuan mengontrol tempo permainan, kreativitas dalam membangun serangan, hingga keberanian melakukan penetrasi ke pertahanan lawan menjadi kelebihan utama yang dimiliki pemain 21 tahun tersebut. Jika Marcelino benar-benar dimainkan sejak menit awal melawan Oman, maka timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan besar di lini depan dan lini tengah. Yang membuat Marcelino sangat berbahaya adalah kemampuannya menciptakan momen tak terduga. Dalam situasi pertandingan yang sulit sekalipun, ia sering mampu menghasilkan peluang melalui dribble, umpan terobosan, maupun tembakan jarak jauh. Karakter pemain seperti inilah yang biasanya dibutuhkan dalam laga-laga internasional yang berjalan ketat. Tidak berlebihan jika banyak pendukung berharap Marcelino bisa menjadi pembeda saat Indonesia berusaha meraih hasil positif melawan Oman. Sementara itu, nama ketiga yang diprediksi menjadi tulang punggung timnas Indonesia adalah Rizky Ridho. Absennya Jai Itzes membuat tanggung jawab besar kini berada di pundak bek Persija Jakarta tersebut. Tidak hanya bertugas menjaga lini pertahanan, Ridho juga dipercaya mengemban ban kapten untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan. Sebuah tugas yang tentu tidak mudah,
mengingat Oman dikenal memiliki pemain-pemain dengan kualitas serangan yang cukup baik. Namun jika melihat pengalaman yang dimiliki Rizky Ridho, kepercayaan tersebut memang sangat masuk akal. Bek 24 tahun itu sudah berkali-kali menjadi pemimpin baik di level klub maupun tim nasional. Ketangguhannya dalam duel 1 melawan 1, kemampuan membaca arah serangan lawan, serta ketenangannya saat menguasai bola menjadi modal penting bagi lini belakang Indonesia. Selain itu, Ridho juga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, sehingga mampu menjaga semangat dan fokus rekan-rekannya selama pertandingan berlangsung. Laga melawan Oman bukan hanya sekedar pertandingan persahabatan biasa. Ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menghadapi agenda-agenda besar berikutnya. Karena itulah peran pemain-pemain kunci seperti Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho akan sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Jika 3 pemain tersebut mampu tampil sesuai harapan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit, bahkan meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri. Namun sepak bola selalu menghadirkan kejutan, dan seluruh pemain tentu harus bekerja sama untuk mencapai hasil terbaik. Menurut kalian, dari 3 nama tersebut, siapa yang paling berpotensi menjadi bintang saat timnas Indonesia menghadapi Oman? Apakah Ole Romeni dengan kreativitasnya, Marcelino Ferdinand dengan magisnya di lini tengah, atau Rizky Ridho yang akan menjadi tembok kokoh di lini belakang? Tuliskan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar.